Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari judul TI yang kami buat, yaitu tentang pemilihan tim pengembang proyek TI optimal dengan pendekatan metode TOPSIS dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Brian Joel Siman dengan NIM C2255201063. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NIM C2255201053. Perkenalkan, nama saya Ezekiel Tampe dengan NIM C2255201056. Nah, kita akan masuk ke dalam latar belakangnya dari judul ini. Dalam pengelolaan proyek teknologi informasi atau TI, pemilihan tim pengembang yang tepat menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan proyek. Nah, tim yang tepat ini akan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target kualitas, waktu, dan anggaran proyek. Namun, proses pemilihan tim pengembang seringkali bersifat subjektif dan tidak terstruktur, sehingga berpotensi menimbulkan keputusan yang kurang akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan atau SPK yang mampu membantu manajer proyek dalam menentukan komposisi tim pengembang yang optimal. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS, yang dapat membantu dalam menentukan alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan, seperti pengalaman, keahlian, teknis, ketersediaan waktu, dan kemampuan dalam bekerja tim. Melalui penerapan metode TOPSIS, proses pemilihan tim pengembang dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas manajemen proyek TI secara keseluruhan. Di sini saya melanjutkan batasan masalah. Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup proyek, maka batasan masalah dalam penelitian atau pengembangan ini adalah: yang pertama, sistem hanya digunakan untuk proses pemilihan anggota tim proyek TI, bukan untuk penjadwalan atau monitoring proyek. Yang kedua, penilaian kandidat tim pengembangan hanya berdasarkan pada beberapa kriteria utama yang telah ditentukan, maksimal 5-7 kriteria. Selanjutnya, yang ketiga, data kandidat diasumsikan sudah tersedia dalam bentuk terstruktur, misalnya dari hasil wawancara atau database SDM. Yang terakhir, sistem ini hanya digunakan oleh manajer proyek dan tidak melibatkan proses rekrutmen terbuka. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Berikut adalah gambaran kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama, input data kandidat. Di sini user dapat memasukkan data kualitatif dan kuantitatif tiap calon anggota tim. Yang kedua, input kriteria dan bobot. Di sini user dapat memilih dan memberi bobot pada kriteria yang digunakan. Misalnya, pengalaman, skill, teknis, komunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, perhitungan TOPSIS otomatis. Di sini sistem melakukan proses normalisasi, pembobotan, dan perhitungan jarak solusi ideal, positif, dan negatif. Yang keempat, rekomendasi tim optimal. Di sini sistem menampilkan peringkat kandidat berdasarkan nilai akhir TOPSIS. Yang terakhir, simpan dan cetak hasil. Di sini user dapat menyimpankan hasil evaluasi dan mencetak laporan rekomendasi.
sini saya akan melanjutkan pada bagian keempat, yaitu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, antarmuka sederhana dan intuitif, yaitu mudah digunakan oleh pengguna tanpa keahlian teknis tinggi. Poin yang kedua, responsif dan ringan, yaitu aplikasi web dan atau desktop harus dapat diakses dengan cepat tanpa loading lama. Poin yang ketiga, keamanan data, yaitu hanya user tertentu yang dapat mengakses dan mengubah data kandidat. Dan poin yang terakhir, portabilitas, yaitu sistem dapat dijalankan di berbagai perangkat dan sistem operasi jika berbasis web. Selanjutnya, jadwal rencana tahapan. Pada jadwal rencana tahapan ini dimasukkan ke dalam sebuah tabel, di mana tabel ini terbagi menjadi 2, yaitu tabel minggu dan tabel kegiatan. Pada tabel minggu ini, minggu pertama sampai minggu kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu studi literatur dan pengumpulan data kriteria pemilihan tim. Minggu ketiga sampai minggu keempat, perencanaan sistem DFD, RD, dan desain antarmuka. Minggu kelima sampai minggu ketujuh, implementasi sistem front end dan back end serta perhitungan topsis. Minggu ke-8, pengujian sistem dan debugging. Minggu ke-9, uji coba penggunaan dan validasi hasil. Dan minggu yang terakhir, minggu 10, revisi akhir dan penyusunan laporan. Sekian dan terima kasih presentasi kami kali ini.